senabia bulikarian dia marawanase. Haleluya. Siapkan diri, siapkan diri, siapkan diri. Rabaya rabaya derere barbaradaradebe. Luar biasa. Sungguh pasukan Tuhan luar biasa dahsyat, gagah perkasa. Ensarabayanda bararanda babaranda bayanda barasanda. Orang-orang kudus lesanda bararanda baranda babebe yang telah diciptakan baru di dalam Kristus sedang Tuhan siapkan, sedang Tuhan bangkitkan, sedang Tuhan pulihkan, supaya kami bisa memulihkan negeri kami, kota kami, bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa. Samsara manawana shalom. Inilah Tuhan. Engkau izinkan kami pagi ini boleh dengar firman-Mu. Sondano hamtarida umsukiramba. La ironda siye eneranda. Kami butuh suara Tuhan. Kami butuh perjumpaan dengan Engkau. Kami bukan hanya butuh pengetahuan dan pengajaran manusia. Kami bukan juga butuh hikmat manusia, tapi kami butuh pribadi-Mu. Kami ingin berjumpa dengan Engkau. Kami ingin semakin Tuhan hidup berkenan kepadamu. Kami ingin semakin serupa dengan Kristus, supaya Saiko limawanastakana laki korkene biones tekiri bionteka. Kemanapun kami pergi, orang-orang akan berjumpa dengan Engkau. Engkaulah yang mereka butuhkan Tuhan. Karena itu sampaikan firman-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri kepadamu, Engkau mengurapi hamba-Mu, supaya dalam segala keterbatasan, kekurangannya, kelemahannya, nyatalah kuasa-Mu yang bekerja, membuat umat-Mu bisa menangkap, bisa betul-betul memahami, bahkan memahami dengan akurat, sehingga kami bisa melakukan tepat seperti yang Kau sampaikan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan kita. Amin. Yes, amin. Dia akan sampaikan firman-Nya. Amin. Silakan duduk. Ketika tadi memuji Tuhan, kita di tempat ini, saya selalu disadarkan Tuhan bahwa ada banyak orang yang tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati. Kita bisa bersuka cita, kita menikmati damai, kita bisa menikmati kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Tadi kita nyanyi lagu ya, aku nyanyikan kesetiaan Tuhan. Sementara menyanyikan itu, hati saya selalu tertuju kepada banyak orang yang Tuhan cinta, yang Tuhan inginkan untuk mereka juga menikmati kasih setia yang kita alami. Amin. Nah, hari ini kita sedang belajar ya topik yang sedang disampaikan khususnya di Ibadah Kemah Daud di bulan Januari tentang karakter Kristus. Ya, judulnya hari ini membangun keserupaan dengan Kristus. Apa judulnya? Bisa dicatat ya. Jadi latih kalau dengar firman catat. Sehingga ketika pulang bisa diulang kembali, bisa semakin paham, bisa dilakukan. Amin. Itu tujuannya. Ya, beberapa hal penting tentang keserupaan dengan Kristus yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, semua orang percaya, sebenarnya ini udah saya sering sampaikan, tapi harus disampaikan lagi sampai menjadi dasar keyakinan yang mengubahkan seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Ya, semua orang percaya yang sudah lahir baru, berarti termasuk saya. Bilang satu dengan yang lain, termasuk kamu dong. Ya, suami istri bilangnya termasuk mama, termasuk papa. Ya, oke. Semua orang percaya yang sudah lahir baru, termasuk saya juga. Amin. Pasti bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Amin. Kita sama-sama katakan ya. Semua orang percaya, 1, 2, 3. Semua orang percaya yang sudah lahir baru. Ya, termasuk saya, bilang. Pasti bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Pegang di sini. Roh Kudus. Sokun lika prastaninamto. Taruh tanganmu di sini.
yakinlah kita semua pasti bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Haleluya. Roh Kudus terus hidupkan, bangkitkan satu dasar keyakinan bahwa semua kami yang sudah lahir baru, oleh karena korban Kristus, karena kehidupan Kristus yang tinggal di dalam kami, ada roh Kristus, ada roh kebangkitan yang sudah menang mengalahkan iblis, dosa dan maut, memampukan kami semua bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Sementara saya sampaikan ini, mari pakai imajinasimu. Bagaimanakah Kristus, bagaimanakah Yesus ketika hidup sehari-hari. Begitulah jenis kehidupan yang akan kita jalani. Di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor, di perumahan-perumahan, di komunitas-komunitas, di kumpulan-kumpulan arisan, di berbagai kegiatan, di berbagai domain. Bayangkan, Kristus yang pernah hidup, sekarang juga hidup di dalam kita. Haleluya. Sementara tadi juga lagi ibadah, saya bisa bayangkan itu gitu. Saya sudah bisa membayangkan umat yang sangat luar biasa, sangat perkasa, yang bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Itu menjadi sebuah dasar keyakinan yang Tuhan bangun dalam hidup saya. Karena itu sekali lagi ayat yang saya ambil, ya salah satu ayatnya 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang bisa hafal ayat ini? Gak usah lihat handphonenya. Ada yang hafal? Oke, kalau apa? Silakan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi kita semua bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadikan kita menjadi ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, sekali lagi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadikan itu sebuah dasar keyakinan kita. Kita terus rajin merenungkannya. Terus memperkatakannya, mengimajinasikan, aktifkan manusia roh kita. Sementara kita berkata-kata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Saya ada di dalam Kristus. Kristus tinggal di dalam saya. Saya tidak lagi hidup sendirian. Saya tidak perlu bergumul dengan kekuatan saya. Kristus hidup di dalam saya. Saya yang ada di dalam Kristus. Saya adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Itu menjadi dasar keyakinan yang saya pegang dan tidak pernah berubah lagi. Karena itu saya tidak pernah jaim ya. Jaga image atau pokoknya berusaha tampil di depan orang gitu. Saya udah tahu siapa saya. Bilang saya tahu siapa saya. Saya adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengan penuh kepastian. Amin. Jadi nggak lihat gini, Bapak yang di belakangnya Pak Medi, siapa namanya? Pak Gultom. Pak Gultom bilang gini, aduh Bu, saya sih sekolahnya biasa aja. Saya juga gak terlalu banyak uang. Saya kelihatannya kayak orang yang sangat sederhana. Tuhan bilang, gak ada masalah. Selama kita adalah ciptaan baru, Kristus ada di dalamku, Kristus ada di dalammu, Kristus ada di dalam kita semua. Kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kehidupan yang baru, yaitu kehidupan Kristus, pasti bisa tercapai dalam hidup kita semua. Amin. Ya, lihat lagi satu lagi ayat yang Ibu juga sudah sampaikan, Yeskiel 36 ayat 26-27. Biarlah Roh Kudus terus menghidupkan kebenaran ini menjadi dasar keyakinan yang tidak tergoyahkan. Jati diri kita tidak lagi diukur, punya uang, tidak punya uang, punya sekolah, enggak punya sekolah. Apa kata orang? Yang penting apa kata firman. Yeskiel 36 ayat 26-27.
Masih 2 Korintus. Yeskiel 36 ayat 26 27. Yang wanita baca ayat yang genap, yang pria baca ayat yang ganjil. 1, 2, 3. Yang pria, rohku. Amin. Lihat lagi, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini katanya akan. Tapi sejak Kristus tinggal di dalam kita, udah bukan akan lagi. Saya ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah atau akan? Sudah atau akan? Sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Ya, sebelum kita lahir baru, kita baru akan diberikan. Tetapi sesudah Kristus tinggal dalam kita, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti sekarang kamu sudah, saya sudah diberikan hati yang baru. Wow, luar biasa. Seringkali anak Tuhan kurang menyadari hal ini. Jati diri dia masih dipengaruhi dengan segala sesuatu yang terjadi di depannya. Makanya hatinya kadang-kadang kesal, benar? Hatinya kadang-kadang gelisah, kadang-kadang kecewa, kadang-kadang tersinggung. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, sudah anak Tuhan. Tapi hanya gara-gara dia melihat kelemahan saudaranya. Kelemahan orang lain lah ya. Itu dia bisa sampai hatinya itu kacau balau. Hatinya penuh dengan kesesakan. Dia tahu harus mengampuni. Tapi dia bilang sulit saya mengampuni. Kenapa? Karena hatinya tertuju kepada kejelekan orang lain. Ini dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita jalani. Bapak, ibu, terutama yang suami istri. Suami dan istri semua sedang diproses. Amin. Anak-anak sedang diproses. Semua kita sedang diproses. Mbak Yusanti dan saya juga sedang diproses. Masih ada hal-hal yang Tuhan sedang proses. Tapi seringkali sementara Tuhan sedang memproses kita, memproses mereka. Ketika kelihatan kelemahannya, biasanya orang tuh ke situ terus fokusnya. Sampai saya tuh ya bilang sama orang ini, fokus kepada Tuhan yang sudah mengasihi kamu dan mengasihi orang itu. Tapi otaknya terus mikirin kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menyakitkan dia. Karena itu kita sebagai orang percaya ciptaan baru sadar. Kita sudah diberikan hati yang baru. Jangan biarkan hati kita menjadi kacau balau. Jangan biarkan hati kita menjadi patah. Jangan biarkan kita menjadi sakit hati. Oh, kalau umat Tuhan tidak ada lagi umat yang sakit hati. Saya yakin kita akan dengan cepat bergerak bersama-sama. Membawa pemulihan, membawa damai sejahtera, membawa sukacita yang kita alami. Karena kita tidak simpan sakit hati. Karena itu ketika saya berhadapan dengan orang ini, anak Tuhan. Sudah lama ikut Tuhan. Tapi karena dia fokus kepada kejelekan orang lain. Dia jadi sulit berhubungan dengan Tuhan. Dia bilang, setiap saya mau berhubungan dengan Tuhan, saya langsung ingat. Nyebelin banget nih orang gitu loh. Saya bilang, lah, kenapa emosi kamu, kenapa hati kamu diganggu? Yang megang remote controlnya berarti kejelekan orang lain. Jangan mau, saya bilang. Jangan mau ada orang-orang, ada peristiwa, ada kejadian-kejadian yang membuat hati kita menjadi ciut. Menjadi kesel, kecewa, takut, gelisah, khawatir dan sebagainya. Janganlah gelisah hatimu. Benar? Janganlah gentar. Coba kita lihat sebentar. Yohanes 14 ayat 27. Nanti kita kesini tetap ayatnya. Yohanes 14 ayat 27. Nanti dibalikin lagi ya ke sini ya San. Yohanes 14 ayat 27. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Bilang tidak wajar kalau hati saya gelisah, khawatir, tidak semangat, takut,
kesal, marah, tidak wajar. Katakan tidak wajar. Damai sejahtera telah ditinggalkan Tuhan bagiku, bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan itu tidak seperti yang diberikan dunia. Kalau dunia bilang damai sejahtera kalau punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Coba kita lihat damai sejahtera yang seperti apa yang Tuhan berikan. Kita lihat lagi. Yesaya 32 ayat 17. Ini juga saya sampaikan. Saya ulang kembali sampai ini menjadi sebuah dasar keyakinan. Yesaya 32 ayat 17. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman sampai kapan? Ayo saya tanya, siapa yang saat ini hatinya tidak tentram? Semoga jawabannya tidak ada. Siapa yang tidak tenang? Tidak ada. Itu yang wajar. Tapi kan ibu, saya nggak tahu, ibu nggak tahu harga-harga makin mahal. Ibu nggak tahu gitu BPJS nanti begini dan begitu. Nggak tahu gitu ada ini ada itu. Bukan nggak tahu, tahu. Tapi hati saya tidak akan dibuat gelisah karena yang datang dari luar. Karena saya selalu percaya di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Punya duit tidak jadi jaminan bahwa kita akan damai sejahtera. Punya rumah, punya ini, punya itu. Lihat Los Angeles. Udah punya rumah keren-keren, bagus dan mahal. Dalam sekejap, api membakarnya, hangus. Mulai gelisah. Ya, kalau orang yang damai sejahteranya ditentukan oleh harta, begitu hartanya hilang langsung. Tapi kalau orang yang punya damai sejahtera yang dari Tuhan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dari dunia. Damai sejahtera seperti apa? Ketika kita hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pegang baik-baik. Jangan kita beralasan, saya sekarang gelisah, kesel. Kenapa? Karena si Anu bodoh. Bodoh. Berarti kita damai sejahteranya ditentukan oleh orang lain. Lah, Tuhan udah bilang, aku berikan damai sejahtera. Jangan mau digoyang, jangan mau dikotori, jangan mau dicuri hati kita. Makanya jangan gelisah dan gentar hatimu. Bagaimana caranya? Hidup dalam kebenaran. Jangan fokus kepada yang jelek-jelek lah. Ya, mau harga naik, sorga udah tahu duluan. Benar gak sih? Dia gak pusing. Harga naik ya, ada ini, ada virus. Sorga juga gak pusing. Dia bilang pegang kebenaran. 1000 rebah di kirimu. 10.000 rebah di kananmu. Itu tidak menimpa kamu. Karena hatimu bukan melekat kepada itu. Hatimu melekat kepadaku. Tuhan kau jadikan tempat perlindunganmu. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku meluputkannya. Mau dibilang nanti ada virus ini, virus itu. Itu kan hanya kata orang. Saya bukan hidup dari apa kata orang atau apa kata fakta. Saya adalah orang benar yang hidup dalam kebenaran, hidup oleh iman. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Coba lihat wajahnya, kiri kanannya. Kira-kira ada damai sejahtera kah? Kalau ada damai sejahtera mukanya gimana? Sukacita. Bayangkan wajah saudara sukacita, pergi ke sekolah, ke kampus, ke kantor. Orang bilang, ada apa? Itu sudah menjadi jalan untuk kita bisa cerita tentang Yesus Tuhan kita. Amin. Kalau mau panjang banyak banget ya saya yang bisa cerita. Tapi ini waktunya harus kita jalan. Jadi sekali lagi semua kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah terima hati yang baru. Amin. Kembali lagi tadi ke Yeskiel. Kenapa saya ulang? Supaya semua jemaat punya dasar keyakinan yang sama. Dengan apa yang Tuhan wahyukan. Sehingga saya tidak gampang gelisah. Karena saya nggak mau lagi, saya nggak bisa lagi dibodoh-bodohin sama siapapun. Karena saya tahu siapa saya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Saya sudah diberikan hati yang baru. Dan roh yang baru. Saya sudah diberikan roh yang baru. Di dalam batin saya. Dan aku kata Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saya sudah dijauhkan dari hati yang keras. Wow. Luar biasa. Dan kuberikan kepadamu hati yang, coba bayangkan apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu.
Saya yang mengucapkannya. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Kamu sudah kuberikan hati yang baru. Karena engkau sudah menjadi ciptaan yang baru. Kamu sudah terima roh yang baru. Aku sudah menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Aku sudah memberikan padamu hati yang taat. Berarti kita semua punya kemampuan untuk taat. Semua kita, termasuk saya. Thank you Lord. Bukakan Roh Kudus. Singkapkan Tuhan. Tidak ada lagi yang bergumul untuk hidup di dalam ketaatan. Karena Tuhan sudah bilang, kamu sudah kuberikan hati yang taat. Ayat 27-nya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Rohku, kata Tuhan, sudah diberikan. Bukan akan. Ini masih akan. Sudah sejak Kristus tinggal di dalam kita. Sejak kita lahir baru. Roh Tuhan sudah tinggal diberikan di dalam batinku. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Berarti kita tidak berjuang sendirian. Aku sudah. Jadi Tuhan itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus bekerja. Firman Tuhan juga akan dibukakan, kata Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan roh yang baru. Artinya rohku dengan roh Tuhan dapat connect. Dapat menangkap apa yang ada di pikiran Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan ketetapan Tuhan. Kita bisa berpegang pada peraturan Tuhan dan melakukannya. Ketika kita melakukan kebenaran, di situ ada kebenaran. Benar? Di mana ada kebenaran, ada damai sejahtera. Berarti kalau kita kehilangan damai sejahtera, kita tidak hidup dalam kebenaran. Kemungkinan hati kita sedang fokus kepada fakta dan data. Hati kita sedang fokus kepada apa kata orang. Kita sedang fokus pada apa kata pengamat politik, pengamat ekonomi, dan pengamat semuanya. Kalau kita sit fokus pasti gelisah. Tapi ketika kita fokus kepada kebenaran, kepada apa yang Tuhan firmankan, kita taat aja bagiannya. Tuhan bilang, di mana ada kebenaran, ketika kamu taat, kamu damai. Kalau kamu enggak damai, berarti kamu tidak taat, tidak hidup dalam kebenaran. Poin kedua, masuk kedua aja. Kita akan semakin diubahkan. Kan tadi dibilang yang pertama, kita pasti bisa, betul? Ya, itu baru sebuah kebenaran yang Tuhan bukakan. Kita semua bisa. Jadi buang jauh-jauh hanya Mbak Yus atau Ibu Rita atau yang lain yang bisa serupa dengan Kristus. Buang. Saya juga bisa. Pak Gultom juga bisa. Makanya Pak Gultom bisa berpengaruh. Kita semua bisa berpengaruh. Karena kita semua bisa mencapai keserupaan. Tetapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Di sini dikatakan poin 2. Kita akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Kristus saat kita mau mengosongkan diri dan dipenuhi dengan kehidupan Kristus. Ya, jadi sekalipun Kristus tinggal di dalam kita, sebenarnya kita sudah punya jaminan untuk bisa hidup taat. Untuk hidup dalam kebenaran. Tapi Tuhan tidak pernah paksa kita. Jadi di sini dikatakan kita akan semakin serupa ketika kita mengosongkan diri. Artinya kita berkata, Tuhan, aku tidak mau hidup dengan kekuatanku sendiri. Aku enggak mau Tuhan memikirkan segala sesuatu menurut pikiranku sendiri. Aku tidak mau menilai segala sesuatu menurut penilaianku. Bayangkan kalau semua jemaat di tempat ini tidak gampang menilai pakai pikirannya sendiri. Gak ada konflik di antara kita. Luar biasa. Ya, ada apapun saudara langsung bilang, Tuhan, aku lihat ini ada pada Mbak Kensi misalnya. Bisa ada sesuatu yang kurang baik. Dia gak langsung gini, si Bu Kensi itu nyebelin ya. Ngomongin, bukan begitu. Kalau kita selalu menjadi orang yang selalu mengosongkan diri, artinya bukan pikiranku, bukan aku lagi, bukan pendapatku, bukan perasaanku, bukan keinginanku, pikiranku, perasaanku, aku, tapi apa yang Kristus katakan di dalamku. Butuh
mengosongkan diri. Artinya, kalau kita ingin semakin serupa dengan dia, menghadapi perjalanan kita setiap hari, kita harus belajar berkata, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Tanpa kita mau mengosongkan diri, walaupun kita bisa sebenarnya mencapai keserupaan dengan Kristus, itu tidak terjadi. Ketika kita terus-menerus berkata, pokoknya aku. Kosongkan diri artinya kita rela membiarkan pikiran Kristus yang memenuhi kita. Berarti kita harus rajin merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri tanpa kita punya firman, kita bingung apa yang mau diisi. Pikiran Kristus kita bacanya dari mana? Firman. Hidup oleh iman. Hidup karena perkataan Kristus yang ada di Alkitab. Karena itu penting sekali untuk kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus. Kita harus selalu mengosongkan diri. Kita rela. Bukan aku lagi, bukan pikiranku. Aku minta Roh Kudus menolong aku. Roh Kudus menyingkapkan firman-Nya. Sama seperti Yesus ketika dia hidup datang ke dunia ini. Dia tidak bilang gini, aku kan Allah, keren, punya posisi. Tapi Bapaknya bilang, kamu harus kosongkan dirimu ya. Kamu harus rela menjadi manusia, nanti lahir di kandang. Terus udah menjalani kehidupan sehari-hari, kamu banyak dicaci maki, bahkan diludahi. Bahkan kamu harus naik ke atas kayu salib. Sudah itu, kamu mati. Tetapi di balik kematianmu akan ada banyak orang yang terhilang. Akibatnya mereka kembali menerima hidup yang kekal. Kalau Yesus gak mengosongkan diri, dia bilang, duh gak enak amat ya. Udah jadi manusia, dihina lagi. Makanya waktu dia jadi manusia, dia bilang, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Karena sebagai manusia dia bisa ngerasain sakit. Jadi jangan kita pikir, oh karena dia jadi Tuhan, terus kalau ditusuk gak sakit. Sakit. Karena dia sedang melepaskan kealahannya. Dia jadi manusia. Dia mengosongkan diri. Bukan keinginanku. Tapi apa yang Bapaknya mau. Begitulah hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya kita tidak perlu menjadi pusing. Karena Tuhan aja gak pusing, kenapa kita jadi pusing? Betul? Nah, jadi betapa pentingnya kita mau mengosongkan diri. Caranya kita terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Oke, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Ini sudah disampaikan oleh Tuhan. Kita harus mau mengosongkan diri, artinya kita rela diajar, kita rela diperlengkapi. Bukan oleh pengajaran-pengajaran yang gak tepat. Karena ada banyak orang yang bilang begini, ya kan gak ada manusia yang sempurna. Jadi seolah-olah wajarlah kalau kita jatuh bangun. Itu pengajaran yang salah. Kita bisa mencapai keserupaan dengan Kristus, Kristus hidup dalam kita. Tapi Tuhan tidak mau kita hanya punya Kristus di dalam. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Kita harus mengosongkan diri. Kita rela memberi diri kita untuk diperlengkapi. Diperlengkapi supaya kita semua semakin bertumbuh mencapai kesatuan iman. Artinya apa yang diyakini oleh setiap kita di tempat ini sama.
tidak berbeda-beda. Dimulai dari pemimpin yang ada di tempat ini. Dia menyampaikan kita ini ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Terus dia renungkan, dia di rumah dia baca lagi, dia renungkan, dia perkatakan, lalu dia pakai rohnya. Kalau saya pakai manusia roh saya, bahasa roh saya, sambil saya membayangkan bagaimana saya ini ciptaan baru. Saya mulai membayangkan di dalam saya ada hati yang baru. Saya mulai membayangkan di dalam saya ada roh yang baru. Saya mulai membayangkan dalam diri saya ada hati yang taat. Saya mulai membayangkan ada rohnya tinggal di dalam saya. Saya mulai membayangkan rohnya itu akan mengajar saya tentang jalan-jalannya. Saya membayangkan bahwa Roh Kudus akan menuntun aku dalam seluruh kebenaran. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya percaya kepada Roh Kudus yang tinggal di dalam saya. Saya percaya dia akan hidupkan firman demi firman sehingga saya tidak akan disesatkan. Saya sangat percaya kepada dia ketika hati saya terus mengosongkan diri saya. Bukan pikiranku, bukan pendapatku, bukan opiniku, tetapi apa yang Kristus katakan lewat firman-Nya. Roh Kudus menghidupkannya sehingga saya betul-betul makin nangkep apa yang di hati Tuhan, apa yang di pikiran Tuhan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kebenaran itu menjadi kebenaran yang memerdekakan, saya dengan siap mentaati apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Seringkali orang tidak bisa taat. Kenapa? Karena boro-boro taat ngerti juga enggak. Nah, gimana mau ngerti, gimana mau paham, enggak mau mengulang. Enggak mau membaca, enggak mau mencatat. Kalau enggak catat, saudara lupa. Mau menjadi pelaku firman, ya walaupun Kristus sudah di dalam kita. Kita punya potensi untuk hidup menyerupai Kristus. Itu tidak terjadi. Kalau kita tidak mengosongkan diri, tidak mau bertekun di dalam perenungan firman. Jadi mengosongkan diri artinya bukan pasif. Justru aktif. Mengatakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berfirman. Aku hanya mau dengar apa yang Tuhan sampaikan. Itulah yang Tuhan mau supaya kita semakin mencapai keserupaan dengan Kristus. Bahkan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow. Artinya, kalau dibilang tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, artinya bagaimana Kristus hidup, aku bisa hidup seperti dia hidup. Amin. Jadi kita mikir, ya saya hanya bisa segini. Ya, tapi maju lagi, naik lagi sampai mencapai kepenuhan Kristus. Terus bertekun, terus bertekun. Itu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebelum saya masuk ke dalam poin ketiga, saya diingatkan Tuhan. Problem terbesar saat ini umat Tuhan. Kenapa umat Tuhan sulit mencapai keserupaan dengan Kristus? Bukan karena Kristus belum tinggal di dalam dirinya. Bukan juga karena Roh Kudus tidak datang menolong dia. Bukan juga karena pengajar-pengajar tidak mengajar. Saya yakin di sini ada pemimpin saudara yang sungguh-sungguh dia pasti mengajar. Ada khotbah demi khotbah, ada banyak hal yang kita terima. Tapi sekali lagi, sekalipun kita sudah terima banyak, tetapi kalau kita tidak menjadikan pengulangan firman, bersekutu dengan Tuhan menjadi prioritas utama kita, itu tidak akan terjadi. Dan saat ini ada begitu banyak umat Tuhan yang justru terdistrak. Ini bahasa terdistrak, saya kasih tahu teralihkan bahasa Indonesianya ya. Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan yang jadikan Tuhan, mencari Tuhan, merenungkan firman-Nya, bekerja sama dengan Roh Kudus, memperkatakan firman-Nya, mengimajinasikan firman-Nya, sampai roh kita mengalami kemerdekaan. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak anak-anak Tuhan tidak punya waktu, tidak menjadikan mencari Tuhan, mengulang kebenarannya, memperkatakan berulang-ulang, mengimajinasikan sampai kita pastikan ada kebenaran yang memerdekakan kita. Ada Roh Kudus yang betul-betul bekerja, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Lahir damai sejahtera, lahir sukacita, lahir kekuatan untuk segera melakukan firman. Nah, kalau kita tidak lakukan itu, banyak umat Tuhan saat ini mengalami distraksi, dialihkan. Artinya prioritas pertama itu harusnya Tuhan, firman-Nya, bersekutu dengan Roh Kudus, mendengar suaranya, baru bertindak. Orang menganggap gini, oh Tuhan mah nanti juga bisa.
Misalnya ibu-ibu mau bekerja, nanti dia dengan Tuhan. Nanti ternyata jadi nanti gitu. Jadi akhirnya Tuhan prioritas keempat. Ya, prioritas pertama itu adalah harus Tuhan. Prioritas yang penting dan mendesak, gak bisa ditunda itu Tuhan. Tapi seringkali terutama anak-anak muda remaja sekarang, Tuhan itu bisa ditunda. Mereka bilang lebih baik kongko-kongko, jalan-jalan, main-main sama teman-teman, lebih baik main game, lebih baik nyantai-nyantai daripada Tuhan. Yang gak mungkin mencapai keserupaan dengan Kristus lah. Kalau tidak mau mengosongkan diri, tidak mau betul-betul mengambil prioritas. Tuhan, aku mau mencari Engkau, mengenal Engkau, menjadi prioritas yang utama bagiku. Itu yang dilakukan oleh Paulus sebenarnya. Kita lihat poin ketiga ya, Filipi, poin ketiga dulu. Kita akan semakin serupa dengan Kristus melalui pengenalan kita akan Dia. Itu hampir sama dengan poin 2 ya. Kita lihat sebentar Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Yang kedua tadi mengosongkan diri, yang ketiga semakin kita mengenal Dia. Artinya terus, jangan berhenti. Kalaupun kita sudah mau mengosongkan diri, terus lakukan secara tekun. Kita akan betul mencapai keserupaan dengan Kristus. Ketika kita terus bertekun dalam pengenalan akan Dia. Kita lihat Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Filipi 1, ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita lihat sekali lagi ayat 9. Paulus berkata, inilah doaku, inilah doa saya, inilah doa pemimpin di tempat ini. Semoga kasih-Mu semakin melimpah kepada Tuhan, juga pasti kepada sesama. Kenapa? Karena kamu semakin mengenal Dia. Makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Artinya semakin kita bertumbuh mengenal Dia, kita menerima berbagai pengertian. Semakin memiliki pemahaman tentang Tuhan, tentang jalan-jalan Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, karena kita semakin mengenal Dia. Tak kenal maka tak sayang. Semakin kita kenal dengan Tuhan, semakin kita mengosongkan diri kita. Kita mau datang kepada Dia. Dia menjadi prioritas utama kita. Dari mulai bangun pagi, kita tidak melakukan hal-hal yang lain dulu sebelum kita ketemu Tuhan. Kita mau ketemu dengan Dia. Kita ingin dengar apa yang Dia sampaikan. Kita ingin memuji Dia. Kita ingin menyembah Dia. Kita ingin melakukan apa yang Dia mau. Ketika kita membuka hati kita, kita mengizinkan Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus menolong kita. Kita membaca daily devotion, kita membaca renungan-renungan. Kita membaca dengan roh yang lapar dan haus akan Tuhan. Kita jaga hati kita supaya hati kita tidak dikotori oleh segala peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi. Kenapa kita bisa menjaganya? Karena kita terus-menerus melatih. Roh kita semakin kuat, roh kita semakin perkasa, sehingga kita bisa menanggulangi segala sesuatu yang ada di depan kita. Dengan mudah kita bisa taklukkan semuanya. Dan ketika terus tekun membangun persekutuan dengan Tuhan, kita semakin bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Akibatnya sehingga kamu, aku dapat memilih apa yang baik. Pengambilan keputusan kita menentukan masa depan kita. Kalau kita salah mengambil keputusan waktu pilih pasangan hidup, masa depannya amburadul. Ketika kita salah mengambil keputusan masuk sekolah, pekerjaan, ketika kita salah mengambil keputusan dalam pemakaian uang, akhirnya jatuh dalam hutang. Ada banyak orang yang punya masalah, akhirnya kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Salah mengambil keputusan. Kenapa bisa salah? Karena tidak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Tidak semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak prioritaskan
untuk mencari Tuhan, belajar firman, mencatat firman, mengulang-ulang. Itu sebenarnya sangat sederhana sekali. Gak sulit, saudara. Semakin kita masuk ke dalam hadiratnya, membuka hati kita, minta Roh Kudus membukakan. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Keluar kamar wajahnya sumringah. Karena ada kebenaran yang memerdekakan. Keluar kamar Ibu Lince mau kerja. Keluar dari rumah. Di tempat kerja. Orang bilang wajahnya sumringah. Ada sukacita. Amin. Semua kita bekerja. Yang sekolah, yang ke kantor. Ibu-ibu wajahnya gak ada yang asem lagi. Akibatnya bapaknya makin cinta juga gak ya? Makin cinta. Si ibu makin cinta, si bapak makin cinta. Bukan karena olesan dari luarnya. Tapi dari dalamnya. Ada hati yang melimpah dengan kasih kepada Tuhan. Orang yang melimpah dengan kasih kepada Tuhan. Wajahnya pasti sumringah. Pasti sukacita. Dan dia tidak ada keberatan melakukan firman. Bahkan Tuhan bilang, aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Tapi itu bukan pasif. Ada yang harus kita lakukan. Kita harus mau terus jaga waktu kita, prioritaskan. Mencatat, mendengar, memperkatakan. Sampai kita merasakan ada kebenaran yang merdekakan. Sampai kita merasakan ada jamahan Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan terima kasih. Kaulah segalanya. Kita bisa bilang gitu. Di dalam hidupku. Amin. Jadi kita keluar dengan wajah yang penuh dengan sukacita. Gak gampang tertarik dengan tawaran dunia. Makanya Paulus bisa bilang semuanya sampah. Karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia daripada semuanya itu. Dan saya yakin kalau Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua di sini buat ketetapan setiap hari. Tuhan, aku mau mencapai keserupaan dengan Kristus. Maka aku dapat memilih. Karena aku semakin mengenal dia, aku dapat memilih. Nggak pusing, nggak bingung. Aku bisa memilih apa yang baik. Sehingga kita suci dan tak bercacat. Artinya kita mencapai keserupaan dengan Kristus. Suci tak bercacat. Karena kita terus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kenapa bisa nangkep? Kan Roh Kudus dilibatkan. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Artinya kebenaran-kebenaran yang membuat kita semakin utuh. Semakin mencapai keserupaan dengan Kristus. Bayangkan kalau semua kita tiap hari fokus pertama-tama mengejar Tuhan. Membaca firman-Nya. Merenungkan firman-Nya. Bersekutu dengan dia. Saya yakin kita semua akan bilang, semuanya sampah. Karena pengenalan akan Tuhan lebih mulia dari semuanya. Itu membuat kita tidak tertarik dengan segala tawaran dunia. Dan ketika hati kita terus tertuju kepada dia, mau diomongin ini, mau diomongin itu, kita yang paling penting Tuhan ngomong apa. Makanya hati kita menjadi tetap penuh dengan damai. Damai, sejahtera, sukacita. Itu yang menyebabkan kita bisa cerita tentang Tuhan. Karena kita mengalami waktu bersekutu dengan Tuhan. Lalu ketika kita keluar rumah, berhadapan di kantor, di rumah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Mungkin saja bahkan Tuhan izinkan ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Tapi itu kesempatan untuk kita mulai berkata-kata, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Sebelum tutup, saya sampaikan, saya mendapat pengalaman kemarin akhir tahun. Ketika akhir tahun, sebelum akhir tahun, ada seseorang yang nge-WhatsApp saya dengan kata-kata yang menyebalkan, menyakitkan, membangkitkan amarah. Kalau dibaca terus. Kalau dibaca terus, direnungkan terus. Yang boleh dibaca terus dan direnungkan terus adalah firman saja. Amin. Nah, waktu itu saya sempat terganggu ya, teralihkan sempat. Karena kata-katanya aduhai.
Saya berpikir selama ini, saya sih orang udah menang lah. Orang mau ngomong ini, orang mau ngomong apa, lewat. Karena Kristus yang hidup, mantep. Saya pikir saya udah ada di titik yang mantep banget, gak akan bisa lagi digoyang oleh siapapun. Tapi ternyata ketika ada WhatsApp itu, saya mulai, kurang ajar banget. Nah, mulai muncul, kurang ajar banget. Mungkin karena aku terlalu baik kali ya. Orang itu berani yang ngomong kayak gitu sama aku. Jadi orang ini tuh menyalahkan saya, menurut dia saya begini, begitu, itu kan menurut dia. Tapi saya yakin itu bukan menurut Tuhan. Tapi toh saya kepancing juga. Ya, kepancing juga. Jadi walaupun kita bilang kita harus dengar Tuhan, ternyata omongan orang yang menyebalkan tuh sering memancing kita. Ya, jadi saya lihat di WhatsApp-nya, saya baca lagi. Benar-benar ya, keterlaluan orang. Apa sih? Kenapa sih? Ya, kalau makin dibaca, ya makinlah hatinya menjadi panas, mendidih, kesel gitu kan. Sampai mikir gini, ini orang kayaknya perlu juga sekali-sekali dihajar. Wah, muncul deh ya semua godaan-godaan yang datang dari luar. Tapi karena saya adalah orang yang selalu belajar tertuju pada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu kebenaran-Mu. Ampunilah orang yang bersalah pada kamu. Saya langsung angkat tangan. Aku mengampuni orang ini, aku memberkati orang ini. Tuhan ampuni orang ini. Tolong orang ini, sadarkan orang ini supaya bertobat. Saya pikir beres. Ternyata itu belum selesai. Beberapa hari kemudian kok inget lagi gitu. Baca lagi. Baca lagi. Ternyata walaupun saya udah bilang mengampuni, memberkati, belum selesai. Berarti Tuhan sedang memproses saya. Tuhan mau bawa saya naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan ingin kita mengalami progres. Ya, progres kita di mana kita terus-menerus rajin bersekutu dengan Tuhan, lalu progres kita akan diuji lewat apa yang terjadi di depan kita. Akhirnya waktu saya lihat lagi, saya bilang, bodoh banget kenapa saya baca. Tapi saya nggak delete. Ya. Masih ada gitu. Saya doa lagi, Tuhan ampuni saya. Ternyata pikiran saya masih juga ya bisa tergoda sama orang itu. Ampuni saya Tuhan. Minta sama Tuhan. Terus Tuhan bilang, balas kejahatan dengan kebaikan. Enggak cukup hanya mengampuni. Ternyata ada tindakan yang harus dilakukan. Akhirnya ini kan Natal tahun baru. Aduh, nulis enggak ya? Selamat tahun baru. Selamat Natal kok kayaknya males gitu ya. Males bikin selamat Natal, selamat tahun. Tapi Tuhan bilang balas kejahatan dengan kebaikan. Ditambah saya tulis minta maaf, walaupun saya tahu saya tidak salah, tapi saya minta maaf dengan anggapan, ya mungkin aja lah ada salah saya, sedikit atau banyak saya nggak tahu. Saya tulis, selamat hari Natal, selamat tahun baru. Saya bersyukur kita begini, begitu, begini. Saya percaya Tuhan mengasihi saya dan kamu. Maafkan kesalahan saya, mungkin saja ada kesalahan-kesalahan saya. Tapi di otak gini, nanti kalau kamu tulis gitu, nanti dia bilang, kamu merasa salah kan minta maaf? Saya mikir, kirim, jangan kirim. Tapi saya taat sama Tuhan, minta maaf. Saya bilang, maafin saya. Mungkin ada kesalahan, sikap, kekurangan saya, maafin saya. Saya percaya Tuhan pasti menolong saya untuk saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dengan harapan WhatsApp-nya dibalas. Tidak dibalas. Waktu gak dibalas, aduh, dibersihkan lagi, diuji lagi. Apakah saya betul-betul tulus gitu. Terus saya baca, ya ampun gak dibalas juga. Tuhan ternyata orang ini nyebelin banget ya. Ternyata saya yang sebenarnya sedang diproses kan. Tuhan ternyata orang ini nyebelin, saya udah minta maaf. Masa dia gak maafin saya dan tidak kembali mengucapkan selamat Natal. Bener-bener deh. Udah dia gak jawab-jawab saudara. Bahkan sampai saat ini dia belum jawab-jawab. Terus mau tahun baru,
Itu Natal kan? Tahun baru. Ngucapin, jangan ngucapin. Tuhan, aku mau memberkati orang ini. Saya mau Tuhan, bukan hanya mengampuni. Saya mau betul-betul Tuhan menerima dia. Saya ingin bisa memeluk orang ini. Saya ingin menyatakan kasih. Itu kan namanya levelnya dibawa naik lagi ya. Tapi sebelum gitu saya tulis dulu. Selamat tahun baru, bla 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 bla. Saya minta maaf lagi yang kedua kali ini. Maafkan saya kalau ada kesalahan. Tetap tidak dimarah. Tidak dibilang, iya maafin saya juga punya salah. Selamat tahun baru. Gak ada dibalas. Saya bilang, Tuhan orang ini seperti ini. Tolong dicek hati saya. Ternyata saya tidak tulus. Saya gak kepengen kok memeluk orang ini. Saya bilang, saya mengampuni dia. Saya memaafkan dia. Tapi kayaknya untuk meluk orang itu enggak deh. Berarti masih ada yang gak beres. Oh Tuhan, tolong periksa saya. Saya tidak mau karena saya tahu saya punya hati yang baru. Saya tidak mau dikotori. Saya mau hati yang saya yang penuh dengan kasih. Karena Kristus yang penuh kasih ada di dalam saya. Tuhan sedang membawa saya semakin serupa dengan Kristus. Ketika saya sadari, saya punya hati yang baru. Saya punya kasih Kristus yang melimpah. Tinggal saya yang memberikan. Orang itu gak punya kasih. Kenapa kamu terpengaruh sama orang yang gak punya? Padahal saya udah ngerti kebenaran ini. Tapi waktu saya alami yang ini karena tingkat levelnya lebih tinggi, lupa saya. Tapi ketika saya bilang, Tuhan saya ingin dibawa naik lebih lagi. Tiba-tiba saya langsung bilang, ya Tuhan, kenapa saya bodoh ya? Dia kan berarti gak punya kasih, minta maaf aja enggak, ngucapin selamat juga enggak. Benar dia menurut saya melakukan kesalahan besar gitu. Dia gak minta maaf, berarti dia tidak terhubung dengan sumber. Ngapain saya dipusingin sama orang yang gak punya sumber ya? Seperti minta-minta, oh iya selamat hari Natal. Kalau dia gak punya, ngapain? Dia gak punya apa-apa. Saya bilang, oke Tuhan, saya mau mengeluk dia. Saya mau betul-betul melupakan semua kesalahannya. Tiba-tiba, plus, hilang. Saya bisa mengasihi dia dan saya sudah bersiap ketika ketemu dengan dia. Saya akan memeluknya erat-erat. Ya, dan saya sudah tidak terpengaruh mau dibalas, gak dibalas, gak ada masalah lagi. Kalau saya ingat WhatsApp-nya udah gak pernah kebakar lagi. Itulah artinya saya sendiri juga sedang diubah Tuhan. Mencapai keserupaan dengan Kristus. Mau semua mengalami keserupaan dengan Kristus? Betul, mau bertekun mengosongkan diri mencari Tuhan menjadi prioritas utama? Yuk kita bangkit berdiri. Ambil keputusan kita hari ini. Kalau semua kita betul-betul menyadari jati diri kita. Kita sudah punya hati yang baru, roh yang baru. Diberikan hati yang taat. Kristus tinggal dalam kita. Roh Kudus menuntun kita. Ada pemimpin-pemimpin yang mengajar kita. Ada Tuhan yang juga ikut mengatur semua situasi, kondisi apapun. Pada hari ini, pada siang ini setelah mendengar firman. Ambil keputusan di hadapan Dia. Tuhan, aku tidak mau hatiku dicemari oleh apapun dan oleh siapapun. Aku mau aku mencapai pertumbuhan, bahkan sampai mencapai kepenuhan Kristus. Sehingga keberadaanku dimanapun aku berada, orang bukan lagi melihat aku, orang melihat Kristus. Transformasi, pemulihan pasti terjadi dimanapun aku berada. Karena bukan aku lagi yang hidup. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang kau berikan di dalamku. Karena aku betul-betul terus-menerus terhubung dengan Engkau, dengan firman-Mu. Jalan pikiranku semakin diubah. Pengambilan keputusanku semakin juga tepat. Bahkan aku semakin hidup dalam kesucian. Tidak bercacat dan penuh dengan buah-buah kebenaran. Itu yang ada di pikiran Tuhan. Ambil keputusan. Sokom reke pedali konsataba. Lai kurisin tepela kerinda batala randa baba. Luara kayona seye edebe. Ambil keputusan. Katakan aku tidak mau lagi dialihkan, didistrak oleh apapun, oleh siapapun juga. Paishende bede lek ramba babala rondo boyendebe. Ambil keputusan untuk menjadikan Tuhan segalanya. Prioritas utamamu adalah mengenal Dia, bersekutu dengan Dia, menerima kebenaran-kebenaran yang memerdekakan sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran.
Dan ketika kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, ketentraman, dan ketenangan selama-lamanya akan kita alami. Itu akan kita bawa kemanapun kita pergi. Sehingga damai itu juga mengalir, menular kepada banyak orang. Sukacita yang dari Tuhan juga mengalir dan menular kepada banyak orang. Terutama kita berdoa secara khusus untuk rumah roti, kegiatan yang sedang dikerjakan. Ini bukan sekedar pekerjaan sosial seperti kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yayasan-yayasan sosial yang membagi-bagi makanan. Ini berbicara tentang menyatakan hati Tuhan, menyatakan apa yang ada di hati Tuhan, sehingga mereka akhirnya dijamah oleh Tuhan. Sokopororo rende bebe randa batala rondobo, shike kekerebele granda batala rondobo yende. Mari kita berseru kepada Tuhan, satukan hatimu dengan hati Tuhan, satukan pikiranmu dengan pikiran Tuhan. Kau bisa merasakan hati dan pikiran Tuhan, sehingga semua jemaat ikut berkontribusi melakukan apa yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita. Rumah roti bukan sekedar membagi-bagi makanan, tapi ini berbicara tentang menghadirkan realita Kristus, menghadirkan realita Dia dimanapun kita berada, termasuk lewat rumah roti. Bukrende betele renda balakorka dalamasya li aikore namarwana so. Bapa, kami mengangkat tangan kami, angkat tanganmu saat ini, berdoa, hampiri Dia dan katakan kepada Dia, apa yang kau rancangkan itu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Keserupaan dengan Kristus yang kami alami akan membuat rumah roti bukan sekedar bagi-bagi makanan, tapi membuat mereka berjumpa dengan Kristus yang hidup di dalam kami Tuhan. Kami berdoa sungguh Tuhan, Sekebre, Engkau juga memberkati orang yang telah Tuhan berkontribusi, baik yang memasak, yang mengatur, bahkan yang mengirimkan dana. Berkati berkelimpahan dengan pengenalan akan Tuhan, sehingga semua kami dibawa mencapai keserupaan Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk kesempatan yang Tuhan bukakan. Kami percaya kepadamu Tuhan, akan ada terobosan-terobosan lainnya yang Kau buka ke depan ini Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang melimpah-limpah, sukacita yang melimpah-limpah Kau berikan, hikmat yang melimpah-limpah Kau berikan pada setiap anak-anak-Mu yang saat ini bekerja Tuhan. Mereka tidak kenal lelah Tuhan, mereka mau melakukan karena mengasihi Kau. Berkati berlimpah-limpah, terutama dengan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kepadamu, Roh Kudus akan meneruskan apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Saya langsung doa berkat ya Yesus. Terima kasih, angkat tanganmu. Say kau Lord, percaya leke berenda ba. Ori isele melehem ya Bapa. Lokrondo buyunda sana. Anugerahnya akan bekerja, akan tercurah atas kita semua, memampukan kita untuk terus mengenal Dia dengan benar, membuat kita bisa menjadi pelaku firman, sehingga Kristus semakin nyata di dalam hidup kita, semakin banyak orang datang kepadanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi orang-orang yang mau terus hidup bersama-Mu, melakukan apa yang Kau perintahkan. Terima kasih bahkan tanda-tanda mujizat akan menyertai kami Tuhan. Orang-orang sakit akan disembuhkan Tuhan. Orang-orang yang perlu dipulihkan akan dipulihkan lewat hidup kami. Kami bersyukur kepadamu. Ini pasti Kau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Oke, silakan.